Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rusdidiana dengan NIM 430 402000098. Izin menceritakan tentang sebuah webinar yang diadakan oleh sebuah platform Instagram Healthy Soul, yaitu sebuah platform Instagram yang berfokus terhadap kesehatan mental anak-anak dan remaja. Foundernya bernama Kak Devan Ismiriam Rahmi, dan saya diberi amanat pada waktu itu ketika diberi kesempatan menjadi volunteer untuk menjadi untuk menyusun PPT dari pemateri dan membuat PPT untuk webinar. Nah, untuk moderatornya itu Kak Baik Sophia Iswari Aziza MPSI. Pemateri kali ini adalah teman dari Kak Fani yang merupakan psikolog klinis sekaligus co-founder dari Catatan Psikologi. Nama panjangnya itu Kak Baik Sophia Iswari Aziza, panggilannya Kak Pia, domisili Malang, pekerjaan psikolog klinis, MBTI ESTJ, pendidikan S1 Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2013 sampai 2017, S2 Psikologi Profesi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018 sampai tahun 2021, dan berikut adalah kontak dari Kak Pia yaitu di email, IG, dan WhatsApp. Untuk pengalaman kerjanya, yang pertama yaitu asisten lab di Laboratorium Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015 sampai 2017, instruktur di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 sampai 2018, kemudian co-founder dari Catatan Psikologi tahun 2018 sampai saat ini, dan sekarang telah menjadi psikolog klinis di Catatan Psikologi tahun 2021 sampai saat ini. Berikut ini adalah skills dari moderator kita, yaitu asesmen psikologi, konseling dan psikoterapi, family and relationship development, sekaligus public speaker. Ini adalah beberapa pengalaman menjadi speaker di beberapa webinar. Tuh, ada banyak sekali ya pengalamannya dari Kak Pia. Dan yang pertama yaitu webinar yang akan disampaikan oleh Kak Rizky Zanuarti S, MPSI Psikolog, yang berjudul Perempuan Pintar, Ibu Cerdas dan Anak Hebat. Nah, judul dari PPT kali ini menyesuaikan dengan judul webinar ya, Perempuan Pintar, Ibu Cerdas dan Anak Hebat. Berikut ini adalah CV dari Kak Rizky Januarti Hapsari. Dan untuk materi yang pertama yaitu disampaikan tentang dunia perempuan. Nah, ini ada berbagai stigma terhadap perempuan, yaitu yang pertama, perempuan tidak perlu sekolah tinggi, perempuan tidak perlu berkarir, dan perempuan memiliki ruang kerja yang terbatas. Nah, Kak Rizky itu menjelaskan bahwa memang stigma perempuan ini masih sering ada ya di masyarakat, terutama di daerah-daerah yang konvensional sekali, di desa yang konvensional. Perempuan tidak perlu berkarir, perempuan itu di rumah saja, padahal kan perempuan itu juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir seperti laki-laki. Perempuan memiliki ruang kerja terbatas karena dianggap posisinya lebih rendah daripada laki-laki, sehingga masih banyak perlakuan yang tidak baik untuk perempuan, dan ruang kerjanya juga dibatasi karena stereotipe yang berkembang di masyarakat tersebut. Pengalaman hidup perempuan. Nah, hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa transisi peran dalam menjadi ibu merupakan pengalaman pribadi yang dalam dan juga berdampak pada perubahan perasaan, kondisi psikologi, sosial, dan sisi spiritual pada perempuan. Nah, di sini Kak Rizky itu menjelaskan bahwa memang ada banyak sekali perubahan dalam kehidupan perempuan, terutama ketika sudah menjadi ibu, mulai dari kondisi psikologis ya, apalagi kalau sudah melahirkan tuh hormonnya itu sudah berbeda gitu, jadi sulit tenang, jadi banyak sekali urusan rumah tangga dan sebagainya. Untuk sisi sosial itu seorang ibu kan juga dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya yang baru ya. Selain itu perlu juga untuk tumbuh kembang anak, dan sisi spiritual pada perempuan, otomatis bisa meningkat karena kan doa untuk anak, doa ibu itu memang sepanjang hayat ya untuk anak dan keluarga. Doa ibu
menjadi salah satu doa terbaik gitu. Jadi terjadi peningkatan dari sisi spiritual juga. Nah, untuk perempuan cerdas itu seperti apa sih? Nah, kepribadian dikatakan bahwa individu yang cerdas memiliki kecenderungan narsis dan memiliki kepribadian kuat. Pak Rizky menjelaskan ini, kalau orang cerdas itu memang narsis dan memiliki kepribadian yang kuat. Karena orang cerdas itu biasanya kepribadiannya kuat, jadi terlihat lebih dominan gitu. Dan ini berkorelasi dengan individu yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, berupaya untuk tetap mempertahankan perasaan positif dan harga diri yang tinggi. Nah, ini perlu sekali ya untuk orang perempuan cerdas itu perasaan positif dan harga diri yang tinggi. Nah, karena perasaan positif itu untuk mengembangkan diri kita, jadi tidak mudah terpengaruh dalam perasaan yang negatif dan harga diri yang tinggi. Apalagi kan perempuan, ada banyak perempuan itu yang mohon maaf ya, mungkin dalam rumah tangganya itu tidak terlalu berhasil dan malah direndahkan oleh suaminya. Jadi untuk menjadi perempuan yang cerdas itu memang perlu untuk mempunyai self esteem yang tinggi agar bisa survive dalam berbagai keadaan. Nah, ini perbedaan dari perempuan dulu dan perempuan sekarang. Kalau perempuan dulu itu kan sebelum adanya emansipasi wanita, ada kesenjangan antara pria dan wanita dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas di luar rumah. Nah, ini tuh ketika zaman 90-an ya, jadi wanita mungkin belum terlalu bebas ini, apalagi zaman penjajahan. Untuk pendidikannya dibatasi, pekerjaannya dibatasi, dan aktivitas di luar rumah juga dibatasi. Mungkin stigmanya bahwa dulu itu perempuan itu lemah, padahal kenyataannya kan perempuan itu juga bisa mandiri dengan caranya masing-masing. Nah, sekarang itu partisipasi tenaga kerja global wanita telah meningkat secara drastis di seluruh dunia sejak tahun 2010. Lebih dari 80% wanita antara usia 25 dan 54 memiliki partisipasi dalam angkatan kerja, dan mereka diharapkan untuk mempertahankan tingkat partisipasi ini sampai tahun 2050. Nah, bisa dilihat bahwa foto-foto ini juga mencerminkan perempuan zaman sekarang ya yang sudah berkarir. Jadi setiap lini pekerjaan itu tidak dibatasi oleh perempuan, oleh gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa bekerja di berbagai lini. Nah, untuk perempuan dulu itu kan ruang dalam mencari informasi yang sangat terbatas karena adanya kesenjangan gender. Sedangkan kalau perempuan zaman sekarang itu kemudahan dan kecanggihan teknologi membuat perempuan menjadi lebih update. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan sehingga perempuan kini lebih dipandang. Nah, ini memang kontras sekali ya, karena memang dulu media sosial belum terlalu berkembang. Jadinya ruang dalam mencari informasi itu sangat terbatas, dan keahlian perempuan itu dibatasi oleh keahlian yang lebih feminim. Selain itu memang kesenjangan gender itu menjadi masalah juga pada masa dulu. Berbeda dengan sekarang karena memang sudah canggih teknologinya, sudah banyak sekali hal-hal yang bisa mengimprove kecerdasan perempuan, tingkat intelektualitas perempuan, sehingga perempuan ini bisa lebih dipandang setara dengan laki-laki. Ini berikut ada beberapa tokoh ibu-ibu hebat yang bekerja dalam berbagai lini ya. Ada Ibu Risma dan Ibu Susi juga. Ini memang benar-benar perempuan cerdas dan perempuan hebat yang bisa memberikan perubahan besar bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini dari Kak Rizky ini juga ada untuk cara menjadi ibu cerdas masa kini harus gimana ya. Yang pertama yaitu upgrade diri. Upgrade diri itu tidak ada batasnya ya, karena progres untuk menjadi lebih baik itu juga memang salah satu memang mindset untuk progres upgrade diri, progres menjadi lebih baik itu mindset perempuan itu perlu melakukan hal tersebut. Karena kan kalau cerdas itu bisa diusahakan dan bisa cerdas itu bisa dibentuk dari pola pikir juga. Yang kedua yaitu tidak ada yang sempurna. Mungkin sekarang tuh dunia itu lebih banyak mencari kesempurnaan ya, karena dunia media sosial yang sekarang itu seolah-olah menuntut kita untuk menjadi sempurna gitu, padahal pada kenyataannya itu tidak sempurna. Menerima kekurangan diri itu bisa meningkatkan kecerdasan emosional dari seorang perempuan. Nah,
Terus mengkreasikan pola asuh yang sesuai untuk anak. Nah, ini pentingnya orang tua untuk belajar parenting ini. Karena pola asuh setiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memang temperamen, ada yang anak memang kalem begitu, ada anak yang pasif, ada anak yang aktif, sehingga orang tua itu perlu mengkreasikan dan menemukan pola asuh yang sesuai untuk anak. Terutama seorang ibu ya, sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Nah, terinspirasi tidak menjadikan standar kehidupan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak ada sebuah standar yang pas untuk sebuah kehidupan gitu. Beberapa orang memang standarnya itu ada yang mempunyai hal-hal yang besar gitu, mempunyai banyak uang atau apa gitu. Namun ada beberapa yang memang standarnya itu harus dicukupkan dengan kehidupan yang seadanya saja. Jadi untuk menjadi perempuan cerdas itu bagaimana kita bisa untuk meningkatkan standar diri, tapi tidak menjadikan orang lain itu sebagai standar kehidupan pribadi, karena standar masing-masing itu berbeda. Dan kemudian ada attachment antara ibu dan anak. Ini kan ikatan batin antara ibu dan anak itu kuat ya, sehingga perlu attachment antara ibu dan anak untuk membangun sebuah relasi yang baik di antara ibu dan anak. Me time. Nah, ini untuk ibu-ibu ini yang suka, kalau untuk calon ibu ini yang ini momong anak, merawat anak jadi jarang me time gitu. Nah, itu perlu untuk curi-curi waktu dan pintar-pintar mengelola waktu, sehingga selain bisa mengurus anak itu bisa me time. Karena salah satu ciri perempuan cerdas itu kan bisa mengelola waktu dengan baik, bagaimana cara kapan untuk beristirahat, kapan untuk bekerja, kapan untuk merawat anak begitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus dilakukan untuk seorang ibu untuk membentuk anak yang cerdas, yaitu yang pertama itu mengenali kecerdasan anak. Kalau menurut teori ini Howard Gardner, itu kan ada 8 atau 9 kecerdasan anak. Jadi kecerdasan anak yang paling dominan itu sebisa mungkin harus dikembangkan dengan berbagai cara, meskipun memang adanya keterbatasan maupun ke kondisi setiap anak itu berbeda-beda. Tapi dengan cara mengenali kecerdasan anak itu kita bisa tahu pola asuh yang baik untuk anak itu bagaimana. Kemudian bijak dalam menghadapi perkembangan zaman. Nah, sebagai perempuan itu kan kita kan sebagai madrasah pertama buat anak ya, jadi kita tuh harus tahu bagaimana pengelolaan teknologi ini menghadapi perkembangan zaman. Jadinya itu kan memang arus globalisasi ini deras ya, jadi harus bijak-bijak ini, jangan sampai diri sendiri itu terbawa dalam arus globalisasi, dan pintar-pintar membawa rumah tangga juga agar tidak tergerus dalam perkembangan zaman. Yang ketiga, mengarahkan dan mendukung anak. Sebagai ibu itu kita itu harus mendukung anak sebisa mungkin ya. Meskipun pada kenyataannya kadangkala itu anak itu susah diatur, kadangkala anak itu ngerepotin, tuh rasanya kok nakal gitu. Jadi yang penting itu bukan memarahi ya, itu mengarahkan, mendukung anak. Mendukung anak ini dalam artian kan karena kecerdasannya tadi sudah dikenali, ada potensi anak yang bisa terus didukung dan dikembangkan gitu. Yang keempat yaitu memberikan kepercayaan pada anak. Nah, ini untuk membentuk pola asuh ini kan kadang-kadang anak tuh gemes ya kalau sama anak-anak gitu, kayak aduh kok nggak bisa ini, kok nggak bisa itu. Jadi biarkan anak itu untuk mencoba, diberi kepercayaan untuk bisa memulai hal-hal baru begitu, untuk berani membuat sebuah keputusan. Jangan keputusan itu jangan dibebankan pada keputusan pribadi saja, namun anak juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan agar bisa memberikan kepercayaan pada anak. Nah, FYI, sebenarnya sebelum masuk TK yang paling penting itu bukan baca tulis menghitung. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah ini dari ibu-ibu. Jadi sebelum anak TK itu lebih baik anak itu diajarkan untuk kemandirian, karena ini sangat penting untuk membantu anak yang cerdas secara emosional itu di masa depan gitu. Nah, Kak Arisi Januari itu juga
menekankan yang poin nomor 5 ini, tidak memaksakan anak untuk berada dalam standar yang dibuat orang tua. Nah, karena kan Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata, itu jangan berikan pendidikan yang sama seperti pendidikan kita zaman dulu, karena pendidikan anak zaman sekarang itu berbeda. Nah, karena pendidikan itu membuat standar orang tua itu terpaku kepada suatu hal dan membebankan standar itu kepada anak. Nah, itu akan memberikan tekanan yang besar pada anak, sehingga anak itu sulit berkembang dan kecerdasannya itu tidak optimal. Nah, untuk yang kedua ini pematerinya adalah seorang ibu 2 anak, yaitu Ibu Tanti Widaryati SPD sekaligus guru MI ini. Motivasi perempuan dalam rangka memperingati Hari Ibu, temanya masih sama seperti webinar, perempuan pintar, ibu cerdas, dan anak hebat. Nah, CV dari pemateri ini nama panjang beliau yaitu Ibu Tanti Widaryati SPD, tempat tanggal lahir Tuban 1 Februari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat dusun Dadap Tulis dalam RT 2 RW 6 nomor 15 Gang Mushola Baitur Rahim, Kelurahan Dadap Rejo, Kelurahan Junrejo, Kota Batu. Nomor HP dan email tersebut sudah dilampirkan. Pendidikan formal di SD Negeri Banjar 1, MTS Manbail Futuh Janu Tuban, MA Manbail Futuh Janu Tuban, Universitas BGRI Ronggolawe, dan pendidikan non formal itu di Ponpes Manbail Futuh Janu Tuban. Nah, berikut ini adalah beberapa pengalaman ya dari guru MI sampai menjadi guru SMP yang sampai sekarang. Nah, ini itu adalah pengalaman menjadi ibu. Ini Ibu Tanti itu menceritakan pengalaman menjadi ibu, euforia atau ajaib, senang itu rasanya punya anak. Anak itu meskipun nakal, meskipun banyak maunya, meskipun kadang suka diatur, tapi tentu saja anak-anak itu kan menggemaskan ya. Terus ada hal-hal ajaib gitu yang bisa muncul dari anak, atau keinginan-keinginan yang kayak luar biasa. Dan menjadi ibu itu memang menjadi lebih sabar ya, karena menghadapi anak itu memang butuh kesabaran sekali itu. Apalagi kan Ibu Tanti ini kan bekerja menjadi guru juga, selain mengurus anak di rumah itu juga mengurus anak di sekolah, kan ada aja gitu cerita-ceritanya. Dan jadi lebih bersyukur juga karena dianugerahi seorang anak. Karena memang di luar sana kan masih banyak orang-orang yang belum dikaruniai anak gitu, jadi masih merasa beban ketika belum dikaruniai anak, sehingga menjadi seorang ibu itu sebuah hal yang sangat-sangat disyukuri gitu. Yang keempat itu bangga yang luar biasa gitu. Menjadi seorang ibu kadang di mata masyarakat itu juga lebih diperhatikan ya. Kadang kalau misalnya perempuan yang sudah yang belum menikah begitu, nanti kan masih dianggap idih kok maaf gak laku-laku. Tapi kalau ketika menjadi seorang ibu itu lebih bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu aspek yang membuat diri seorang perempuan jadi seorang ibu bangga bisa mendidik anak. Nah, ini adalah perbedaan mendidik anak zaman dahulu dengan sekarang. Dari fokus pengasuhan dulu, masalah pengasuhan anak didapat dari generasi sebelumnya. Nah, ini para nenek-nenek ini zaman dulu itu lebih percaya orang tua daripada dokter begitu. Sekarang ilmu pengasuhan didapat dari internet atau para ahli. Ini sekarang kan mama-mama milenial itu mulai aware ya terhadap fokus pengasuhan anak, jadinya mulai menonton ini video-video dari para ahli maupun konsultasi ke dokter tentang pengasuhan anak yang terbaik itu bagaimana. Nah, mitos turun temurun gitu. Dulu yang dikatakan nenek itu selalu benar. Nah, ini kadang ini permasalahan antara menantu dan mertua ya. Menurut mertua ini misalnya di bedong itu anak itu akan bisa kakinya itu akan lebih lurus gitu. Padahal kan kenyataannya tidak, dan sekarang pengetahuan itu menunjukkan kesalahan dari mitos. Dulu kalau misalnya dulu itu digendong jangan ngangkang, nanti anaknya bisa jadi ngangkang, padahal tidak. Padahal anak itu ketika digendong dengan dipeluk dengan kita digendong dengan kakinya lebih mengangkang, nah itu lebih baik daripada digendong di bedong gitu. Yang ketiga yaitu menegakkan disiplin.
Dulu orang tua cenderung otoriter karena dianggap disiplin jika diterapkan hukuman. Kalau orang-orang zaman dulu kan untuk menerapkan anak itu kan memang cenderung keras ya. Jadi kadang itu anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu itu sering dibandingkan. Dulu loh ibu kalau nakal itu dimarahin nenek, kamu loh masih mending gitu. Kayak gitu. Jadi memang pola pengasuhan seperti itu sebenarnya itu tidak bisa diterapkan jika masa sekarang karena pola pikirnya saja sudah berbeda anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu, sehingga untuk menegakkan disiplin itu perempuan yang cerdas itu mempunyai variasi sendiri, tidak menekan anak namun memberikan efek jera gitu. Yang keempat yaitu mengembangkan potensi anak. Dulu orientasi akademik dan sekolah tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak gitu. Karena Bu Tanti ini lahir dari tahun 1985 itu beliau menceritakan itu perbedaannya itu memang drastis sekali begitu. Jadi dulu itu memang perjuangan sekali ya untuk mendapatkan sekolah tinggi itu. Dan kalau sekarang itu karena memang banyak pilihan ya untuk anak, orang-orang tua zaman sekarang itu diberi kesempatan mengembangkan potensi di luar akademik, sehingga kan itu ekstrakurikuler ada banyak. Itu jadinya tuh anak itu dituntut, tapi mungkin ada beberapa orang tua yang terlalu berlebihan, jadi anak itu di les ini, di les itu untuk mencoba-coba, padahal tapi sayangnya itu untuk beberapa umur seperti TK atau SD kelas 1 kelas 2 itu sudah diberikan hal-hal seperti itu, padahal itu anak itu saat itu sedang masa bermain ya. Nah begitu. Nah, untuk perbedaan pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang tuh, dulu orang tua yang menentukan cita-cita anak itu, Bu Tanti itu dulu menceritakan tentang pertentangan cita-citanya dengan orang tua juga. Apalagi dulu ingin masuk universitas saja itu sangat berat gitu, harus berusaha sendiri, berusaha mencari uang sendiri. Yang kedua, sekarang orang tua membebaskan anak memilih. Dulu komunikasi dengan orang tua satu arah, pilihannya cuma ada di orang tua. Nah, sekarang gaya komunikasi anak dengan orang tua sikapnya dua arah gitu. Dulu orang tua lebih fokus pada prestasi akademis, sekarang prestasi di luar pendidikan juga penting. Dulu orang tua lebih mengenal punishment, hukuman, sekarang orang tua juga memberikan reward. Dulu urusan mendidik anak hanya ibu, sekarang peran ayah dalam mendidik anak sudah besar. Dulu pendidikan laki-laki diprioritaskan, sekarang perempuan juga berpendidikan tinggi. Memang seiring berkembangannya zaman itu hal-hal yang canggih itu mulai muncul dan perempuan sekarang juga semakin berani karena memang sudah masa emansipasi ya, jadi tidak bisa diterapkan dengan sama seperti pola pikir zaman dulu tuh. Nah ini tuh Bu Tanti menceritakan tentang perbedaan mendidik anak sendiri dan siswa. Nah, mengapa mendidik anak sendiri kurang sabar dibanding mendidik siswa? Ya karena siswa itu anak orang lain gitu. Nah, yang pertama yaitu orang tua itu terlalu banyak menuntut. Nah ini faktor dari pendidikan orang tua sebelumnya, mungkin pengasuhan orang tua sebelumnya yang sering dituntut gitu. Jadi ketika menjadi orang tua di masa sekarang itu, jadi orang tua terlalu banyak menuntut gitu. Yang kedua, orang tua terlalu banyak membuat peraturan yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah ini perlunya parenting ya, karena memang ibu-ibu zaman sekarang yang tadi itu seperti baca tulis menghitung, padahal kenyataannya anak-anak itu pada masa golden age dari sekitar umur 4-8 tahun itu difokuskan untuk pengembangan kepribadian dan kecerdasannya. Namun malah banyak orang tua yang membuat peraturan yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah ini mungkin disebabkan karena standar orang tua dari anak itu terlalu tinggi, yang ketika fokus pada hasil bukan usaha. Nah ini mungkin yang membuat banyak anak itu mohon maaf lebih banyak suka mencontek ya. Jadi untuk pengalaman Bu Tanti sendiri itu gemes gitu ketika ada orang tua yang kok anaknya itu untuk hasil akademis itu kok kurang, padahal anak tersebut juga pintar di prestasi non akademik. Yang keempat, mengancam dan membuat anak penuh tekanan. Nah ini padahal ancaman dan membuat anak penuh tekanan itu menjadi kurangnya bondingnya terhadap orang tua. Yang kelima, anak merasa dikucilkan dan diremehkan. Nah ini mungkin karena apapun itu, jadi kadang
lelah gitu. Jadi anak merasa dikucilkan, dan kadang karena tidak sesuai dengan standar orang tua, anak itu jadi diremehkan. Berbeda lagi ketika menjadi guru. Ketika menjadi guru, kesadaran seseorang yang misalnya Bu Tanti itu menyaksikan sendiri ya, kadang itu anaknya gemes loh, kok tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu, kok kayak gini untuk anak sendiri. Tapi kalau untuk anak orang lain itu juga kadang merasa gemes gitu loh, kok orang tua siswa juga malah menuntut anaknya itu untuk mendapatkan hasil akademik yang baik juga gitu. Itu mungkin untuk beberapa pihak yang ingin menjadi guru mungkin suatu saat akan merasakan hal seperti itu. Nah, ada apa yang harus perempuan miliki untuk membentuk anak hebat, yaitu bahagia gitu. Nah, inilah kenapa kalau perempuan itu perlu bahagia dulu sebelum menikah, bukan menikah untuk bahagia gitu. Jadi kalau ketika sudah bahagia, sudah bisa tahu bagaimana untuk membahagiakan diri sendiri, itu ketika punya anak itu bisa lebih sering tersenyum pada anak. Memiliki anak itu sebuah kebanggaan tersendiri dan bersyukur, kemudian sukses gitu. Jadi memang jadi perempuan itu harus banyak-banyak bersyukur dan bisa cerdas untuk bisa sukses dalam mendidik anak, sukses dalam berkarir maupun dalam rumah tangga. Meskipun pada kenyataannya mungkin banyak sekali ya tantangan bagi perempuan ini. Nah, yang harus dimiliki seorang ibu untuk membentuk anak hebat. Nah, Bu Tanti ini menjelaskan beberapa 5 hal, yaitu kecerdasan. Nah, kecerdasan seperti yang telah dibahas juga oleh Kak Rizky tadi, bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap rumah tangga, dan terhadap anaknya juga, berjiwa mendidik. Nah, ini perlu untuk perempuan, karena kalau perempuan itu berjiwa mendidik, karena pendidikan pertama kan dari ibu, mampu membawa anaknya ke jenjang kesuksesan. Nah, ini bisa dimulai dari pola asuh yang baik, tuntutan-tuntutan yang dikurangi, fokus pada kecerdasan anak, dan pola pengasuhan yang baik untuk anak. Jadi memang penting bagi ibu-ibu zaman sekarang maupun calon ibu-ibu ini untuk belajar parenting, budi pekerti luhur dan akhlak yang baik, karena memang ibu-ibu jadi contoh ini. Jadi untuk itu perlu menanamkan budi pekerti yang luhur dan akhlak yang baik tuh. Nah, ini sudah, terima kasih. Berikut saya mencoba menjabarkan ya presentasi dari Ibu Tanti tadi. Saya sebenarnya lupa ingat karena memang ini webinar lama ya, tahun 2021. Jadinya saya mencoba ingat-ingat saja. Nah, mungkin ada berbagai pengalaman juga dari Kak Rizky ya, sebagai psikolog. Itu tuh pengalaman menangani pasien. Nah, mulai dari pengalaman bagaimana dicurhatin orang tua, dan pengalaman Bu Tanti juga ketika menjadi guru gitu, menghadapi banyak anak, menghadapi anak sendiri gitu, gemes sama anak gitu, bercerita. Nah, kemudian ini ada sesi tanya jawab. Ada 3 orang yang bertanya dan kemudian mendapatkan benefit berupa saldo uang uang online di saldo GoPay. Dan kemudian untuk pengumuman pemenang ini beberapa menit setelah ini sesi tanya jawab. Nah, ini webinar ini kan sebenarnya awalnya Kak Fani sendiri berpikir karena sebagai psikolog klinis anak dan remaja kan banyak sekali ya anak dan remaja yang pernah ditangani itu. Jadi itu kayak miris, kenapa anak dan remaja itu seperti ini, kelakuannya seperti ini. Ternyata fokusnya itu Kak Fani itu melihat dari pola pengasuhan orang tua yang kurang. Jadinya Kak Fani itu membuat webinar ini supaya untuk calon ibu dan para ibu itu menjadi aware gitu, bagaimana untuk menjadi perempuan yang cerdas, yang bisa mengasuh anak dengan baik gitu, dan telah dijelaskan oleh presentasi-presentasi tadi. Jadi sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf, karena ini memang webinar sudah lama sekali. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.